Hari ini kita live karena saya baru pulang dari Amerika dan Brasil. Nah, saudara, hari ini kita mau sama-sama melanjutkan membahas tentang pertumbuhan rohani kita. Ya, Tuhan mau kita bertumbuh dewasa. Ingat saudara, kita sudah belajar terus. Ya, kita belajar terus tentang pertumbuhan rohani dari Kristen anak, orang muda, akhirnya jadi Kristen bapak. Nah, saya percaya dalam waktu beberapa tahun ini, ya masa pandemi, ada di antara kita yang sudah bertumbuh, puji Tuhan. Ada yang sedang bertumbuh, tapi harus jujur, ada juga kita yang kurang bertumbuh atau tidak bertumbuh sama sekali. Nah, saudara, mengapa bisa terjadi demikian? Mengapa ada orang yang tidak bertumbuh dewasa-dewasa, saudara? Nah, mari kita akan lihat ya dari satu kitab, saudaraku, kitab Ibrani, karena kitab Ibrani ini membahas tentang orang-orang Yahudi. Ini adalah jemaat Ibrani, ya, yang tadinya saudara mereka di awal ikut Yesus, ya, mereka dalam proses mengenal Yesus, ada yang sudah mengenal Yesus dan bertumbuh. Ada juga dalam proses mengenal Yesus, ya, masih terus belajar dari hukum Taurat, bayang-bayang tentang Kristus, nggak nyampe-nyampe mengenal Kristus, ya, masih proses. Ada juga yang belum mengenal Yesus, saudara. Nah, apa yang terjadi? Lalu aniaya datang. Nah, saudara tahu pada waktu itu pemerintah Romawi hanya mengakui agama Yahudi. Jadi agama Yahudi tidak dianiaya waktu itu, saudara. Ya, awal-awalnya, kecuali kemudian, ya. Nah, saudara, tapi agama Kristen ini dianggap bidat. Mereka mulai dianiaya. Jadi dianiaya baik oleh orang Yahudi yang radikal maupun oleh siapa, saudara? Ya, oleh Romawi, ya, oleh kerajaan Romawi. Jadi aniaya itu berat sekali. Nah, akibatnya, saudara, sebagian besar jemaat orang Ibrani mau kembali kepada hukum Taurat, mau kembali kepada agama Yahudi yang lama. Nah, karena itulah penulis kitab Ibrani mengingatkan mereka supaya jangan murtad, saudara. Supaya jangan tinggalkan Tuhan Yesus. Nah, saudara-saudara, pada waktu itulah banyak sekali orang-orang Kristen yang saudara mau murtad, ya, dan sebagian besar mereka tidak bertumbuh. Nah, Paulus, saudaraku, penulis kitab Ibrani, ya mungkin Paulus, mungkin juga bukan, ya, dia mengingatkan dan dia berkata demikian dalam Ibrani 5 ayat 11 sampai ayat 12. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar dijelaskan karena kamu telah lamban dalam hal mendengar. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi ajaran asas-asas pokok dari penyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Nah, perhatikan, saudara. Di sini dikatakan, saudara, banyak hal yang penulisnya mau jelaskan, ya, tentang hal itu. Nah, tentang hal apa? Tentang hal Kristus yang adalah imam besar menurut peraturan Melkisedek. Ya, dengan perkataan lain begini, saudara. Sebenarnya penulisnya mau menjelaskan lebih dalam lagi, ya, tentang peranan Yesus, ya, sebagai imam besar yang menurut peraturan Melkisedek beda dengan peraturan, ya, para imam Lewi. Ya, artinya sebenarnya intinya adalah dia mau jelaskan lebih dalam lagi tentang perjanjian baru. Ya, bukan seperti perjanjian lama
Ya, tapi saudara, orang-orang ini jemaat di Ibrani, ya, walaupun mau diajarkan oleh penulisnya, tetapi sukar untuk dijelaskan. Kenapa? Karena kamu telah lamban dalam hal mendengar. Nah, kata lamban dalam mendengar, saudara, itu artinya dalam bahasa Yunaninya tidak peka, malas, ya, juga berarti bodoh. Ya, bodoh seperti begal, ya, sebagal, ya, saudara tahu bagal, mule, ya, itu kayak itu campuran antara keledai dan kuda, ya, saudara. Nah, bagal itu bodoh, ya, bagal itu keras kepala, stubborn, ya, itu kalau diajarin nggak ngerti-ngerti, saudara. Udah diajarin nggak ngerti, diajarin lagi nggak ngerti, ya. Nah, itulah saudara kalau orang yang tidak bertumbuh, saudara. Ini problemnya karena dia lamban mendengar, ya, atau telah menjadi tidak peka, malas, bodoh seperti bagal, ya, saudara. Jadi diajarin tapi nggak ngerti-ngerti. Nah, apakah kita seperti itu, saudara? Mungkin ya kita juga ada yang seperti itu, saudara. Kita lamban dalam hal mendengar, nggak ngerti-ngerti firman. Ya, diajarin ulang-ulang masih nggak nangkep juga, saudara. Nah, ini dia. Ayat 12 bilang, sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Nah, kalau dilihat dari waktu yang ada, ingat saudara, wow, jemaat Ibrani ini kira-kira dimulainya, ya, kira-kira tahun 33, saudara. Ya, tahun 30-an lah. Ya, itu sudah dimulai. Kita tahu jemaat Ibrani sudah dimulai kan? Orang Yahudi semuanya. Ya. Nah, waktu penulisnya menulis saudara suratan ini, ya, itu kira-kira, ya, kalau kita kira-kira udah tahun 60-an, saudara. 63 sampai 65 Masehi. Ada kemungkinan, saudara, usia rohani mereka rata-rata yang paling tua adalah 30 tahun. Jadi sangat mungkin, saudaraku, banyak orang Kristen di sini, ya, yang ex-Yahudi sudah 30 tahun, ya, percaya Yesus istilahnya, atau belajar. Sudah 30 tahun, saudaraku, belajar mengenal Yesus. Tapi, ya, saudara, mereka nggak tumbuh-tumbuh. Padahal kalau diukur dari waktunya 30 tahun, sudah seharusnya menjadi pengajar. Mereka mestinya jadi pengajar. Apa artinya menjadi pengajar? Mereka udah bisa ngajar kebenaran-kebenaran ini, ya, ke keluarganya, bisa mengajarkan pengajaran-pengajaran ini kepada orang-orang yang dimuridkan. Berarti dia udah seharusnya punya murid. Seharusnya bisa bimbing orang lain. Mungkin saudara kalau zaman sekarang udah bisa jadi pengajar di SPK, bisa jadi pengajar, saudaraku, ya, ketika kita muridin orang, ya. Tapi dia belum muridin orang terus, ya, dia masih perlu diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah. Nah, mestinya saudara 30 tahun udah cukup, lebih dari cukup waktunya untuk jadi dewasa. Nah, standar waktu itu, saudara, untuk jadi dewasa, mari kita lihat Paulus. Ini tidak ada ayatnya, saudara catat aja. Saya bacakan 1 Korintus 3 ayat 1 dan 2. Sekali lagi, 1 Korintus 3 ayat 1 dan 2. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukan makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Wow, Paulus bilang, gereja Korintus, sejak kamu didirikan sampai sekarang, ya, kamu itu belum dewasa.
Ya, kamu itu masih kanak-kanak karena kamu duniawi, belum bertumbuh. Ya, kamu tidak bisa jadi dewasa. Susu yang kuberikan bukan makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya. Waktu dulu belum dapat, sekarang pun belum dapat menerimanya. Nah, waktu dulu Paulus mendirikan jemaat Korintus itu tahun 50 Masehi. Waktu dia tulis surat ini kira-kira tahun 55 Masehi. Berarti mestinya dalam 5 tahun kamu udah dewasa. Nah, standarnya Paulus, saudara, orang Kristen 5 tahun bisa bertumbuh dewasa. Kalau dia tidak lamban dalam mendengar. Kalau dia tidak, saudaraku, ya, kanak-kanak terus. Ya, kalau dia tidak stuck rohaninya, berhenti bertumbuh. Kalau dia bertumbuh terus dalam 5 tahun, dia bisa jadi dewasa. Tapi jemaat di Ibrani 30 tahun nggak bertumbuh-tumbuh. Nah, mari kita cek hidup kita, saudara. Ya, hidup kita seperti ini enggak? Saudara cek, saya nggak mau menghakimi saudara. Saya harus menguji diri saya. Berapa tahun saudara ikut Tuhan? Udah lebih dari 5 tahun kan? Nah, saudara dewasa enggak? Atau masih kanak-kanak? Ya, seperti gereja di Korintus dan gereja ini masih kanak-kanak. Ya, kalau gereja Korintus masih duniawi, saudara, masih dikuasai oleh hal-hal yang duniawi, yang jahat, masih dikuasai oleh kehidupan dagingnya, ya, nggak bertumbuh-tumbuh, saudara. Nah, apakah kita seperti itu, saudara? Nah, apa bukti kedewasaan kita? Buktinya ini, saudara jadi pengajar, memuridkan orang lain, ya. Saudara sudah memuridkan orang lain nggak? Mengajar orang lain dengan baik nggak? Saudara bisa ngajarkan prinsip-prinsip kebenaran di keluarga saudara nggak? Yang ngajar di sini bukan teori ya, tapi benar-benar ngajar, ya, impartasi, ya, kebenaran ini, impartasi pengetahuan ilahi, ya, memuridkan orang lain. Ada orang mungkin dia sudah punya murid, tapi dia nggak bisa memuridkan orang itu, nggak bisa ngajar orang itu. Ya, dia punya, tapi nggak bisa mengajarkan sampai muridnya juga bertumbuh. Nah, ini bukti kedewasaan kita, saudara. Nah, jadi itu sebabnya, saudara, ya, kita harus, ya, terus, saudaraku, bertumbuh, ya. Nah, bagaimana, saudaraku, kita bisa bertumbuh? Next, kita lihat berikutnya, saudara. PowerPoint berikutnya. Nah, lalu dijelaskanlah oleh Paulus, oleh penulisnya, saudara. Ya, dia bilang begini, saudara. Ya, sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab itu ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan hal yang baik, ya, membedakan yang baik daripada yang jahat. Nah, saudara-saudara, ayat ini bilang, saudara, kalau kita masih memerlukan susu, kita tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Ya. Nah, apa ini, saudara? Nah, mari kita lihat bedanya susu dengan makanan keras. Ya, ada orang pikir makanan keras itu adalah firman Tuhan yang rumit-rumit, yang sulit-sulit, saudara. Ya, ada benernya, ya, tapi nggak sepenuhnya itu artinya, saudara. Ya, makanan keras di sini, saudara, bukan firman Tuhan teologi yang rumit-rumit, itu makanan keras. Ya, memang ada pengajaran yang agak sulit dimengerti, saudara, itu bisa dikategorikan sebagai makanan keras. Tapi, saudara, intinya bukan di situ. Ya, makanan keras itu apa? Bedanya sama susu apa? Mari kita lihat perbedaannya, saudara. Ya, susu itu artinya tidak memahami ajaran tentang kebenaran.
Nah, bahasa Inggrisnya kita lihat saudara ayat 13. For everyone who partakes only of milk is not accustomed to the word of righteousness. Ya, jadi milk, susu itu apa? Nah, bahasa Inggrisnya lebih tajam, saudara. Is not accustomed to the word of righteousness. Ya, accustomed itu artinya biasa, terlatih. Ya, jadi orang yang minum susu, saudara, itu dia dengar firman, tapi dia nggak terlatih, not accustomed, ya, to the word of righteousness. Ya, jadi dia tidak terlatih memahami ajaran tentang kebenaran. Ya, saudara. Jadi kata accustomed ini perhatikan, tidak terlatih. For he is an infant, ya. Nah, ayat 14, but solid food, makanan keras, is for the mature who because of practice, perhatikan, because of practice have their senses trained to discern good and evil. Jadi siapa itu? Apa itu makanan keras, saudara? Makanan keras adalah, nah bahasa Inggrisnya lebih tajam di sini. Ya, kalau kita dibilang apa? Coba next kita lihat. Ya, kalau kita disebutnya panca indera yang terlatih. Ya, panca indera yang terlatih. Tapi bahasa Inggris ditambah ya lebih tajam lagi sedikit ya, because of practice. Karena praktek ya, mereka terlatih untuk mengenal hal yang baik dan yang jahat. Jadi karena praktek ya. Nah, ini dia. Mereka terlatih untuk membedakan yang baik dan yang jahat. Ya, saudara. Jadi ada kata praktek ya. Karena praktek mereka terlatih. Nah, ini dia. Berarti makanan keras bukan soal ini makanan yang firman Tuhan yang sulit dimengerti, teologi yang rumit-rumit. Bukan, saudara. Ya, tapi makanan keras itu artinya apa, saudara? Ya, adalah firman yang saudara karena dipraktekkan terus-terusan ya, akhirnya kita terlatih untuk bisa mengenal, ya, mengetahui, membedakan yang baik dan yang tidak baik. Nah, itu dia, saudara. Nah, anak-anak, saudara, tidak terlatih. Bayi tidak terlatih, saudara. Sehingga dia ketika datang pencobaan, ketika datang, saudara, ya hal-hal yang jahat dalam dirinya, dia nggak kuat, langsung dia jatuh. Ya, saudara, langsung dia nggak kuat, saudaraku. Ya, dia kena pencobaan dan jatuh. Ya, akhirnya dia berbuat jahat dalam hidupnya. Ya, jadi dia nggak bisa membedakan yang baik dan yang jahat, saudara. Kenapa? Karena tidak terlatih. Nah, ini penting, saudara. Jadi berarti, saudara, firman makanan keras itu adalah apa, saudaraku? Firman yang dipergunakan terus-terusan. Ya, firman yang dipraktekkan terus-menerus. Itulah makanan keras. Di mana kita latih diri kita, praktek firman itu, saudara, seperti seorang olahragawan, trained. Nah, kata train, terlatih, saudara, itu adalah latihan di sini adalah gymnazo. Ya, kita tahu gymnazo, dari situ keluar kata gymnasium. Ya, gymnasium, ya, saudara, tempat latihan, gymnasium. Ya. Jadi, saudara, berarti firman makanan keras itu apa? Firman yang dipraktekkan berulang-ulang seperti orang pergi ke gymnasium. Ya, orang pergi ke gymnasium, saudara, dia praktek berulang-ulang di ruang latihan. Ya, kan gitu, saudara. Kalau kita, saudara, ya, latihan misalnya mau apa, saudara,
mau latihan gymnasium, latihan otot. Ngapain kita, saudara? Kita ulang-ulang prakteknya kan? Lari, kita ulang-ulang lari. Ya, jalan cepat, ulang-ulang, saudara. Ya, kita latih apa, saudara? Otot kita. O1, O2, O3, latihan terus. Tingkatkan lagi, terus latihan. Praktek berulang-ulang. Perhatikan, praktek berulang-ulang di ruang latihan. Itulah gumnaso. Ya, jadi kita mempraktekkan firman itu. Ingat, saudara, firman yang tidak dipraktekkan, hanya diketahui, tidak menjadikan kita dewasa. Tidak membuat kita bertumbuh dewasa. Bahkan, saudaraku, bisa membuat bahaya, malah pengetahuan aja. Ya, membuat apa, saudaraku, kita sombong. Sombong rohani. Tapi firman yang dipraktekkan terus-menerus seperti orang latihan ya di gymnasium, itulah firman makanan keras. Itu membuat kita tumbuh terus, saudaraku. Itu membuat kita makin dewasa, makin praktek, makin dewasa. Ya, praktek berulang-ulang di ruang latihan. Nah, ruang latihannya, kalau orang ke gymnasium, namanya gymnasium. Ya, itu ruang latihan. Tapi kalau kita di mana secara rohani? Nah, ruang latihan kita adalah di mana, saudara? Dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita praktek firman itu waktu kita menghadapi pencobaan, waktu kita menghadapi ujian, waktu kita menghadapi tantangan, waktu kita menghadapi situasi kondisi dalam kehidupan sehari-hari. Disitulah mestinya firman dipraktekkan. Nah, kalau saudara bisa praktek firman di situasi waktu pencobaan datang, waktu ujian datang, tantangan datang, kesulitan datang, ya, masalah datang. Nah, waktu itu makanan keras. Itulah waktu saudara praktek berulang-ulang. Ya, menghadapi pencobaan ujian, praktek terus. Ya. Nah, orang Kristen malah kalau menghadapi pencobaan ujian malah lari, malah nyalain Tuhan. Aduh, kenapa sih jadi orang Kristen susah banget? Ya, aduh, coba lihat nih masalah demi masalah. Datang terus saya, aduh, Tuhan kok susah banget sih ikut Tuhan. Nah, itu dia. Itu orang yang masih kanak-kanak, saudara. Dia nggak ngerti. Tapi orang yang mau bertumbuh dewasa, dia tahu, terima kasih Tuhan. Ada pencobaan, ujian, tantangan, halangan, masalah. Puji Tuhan, ini kesempatan saya gumnazo. Ya, saya latihan, praktek berulang-ulang ya di ruang latihan. Ini dia, saudara. Ini yang membuat saudara bertumbuh. Saudara mau bertumbuh, praktekkan ini, saudara. Nah, inilah, saudara, yang membuat kita, saudaraku, bisa terus-menerus bertumbuh dari Kristen anak, Kristen orang muda, sampai jadi Kristen bapak. Nah, jangan seperti gereja di Ibrani ini. 30 tahun udah ikut Tuhan, saudara. Ya, tapi nggak tumbuh-tumbuh. Seharusnya 5 tahun, kata Paulus. Ya, kalau kita konsisten praktekkan ini, makan makanan keras, ya, maka kita pasti akan terus bertumbuh, saudara. Ya, jangan berhenti hanya di susu, saudara. Kita harus berlanjut. Makanya Paulus bilang, ya, jangan terus ya susu. Boleh, ya, kalau memang itu masih perlu, lakukan dulu. Tapi dia bilang dia mau, ya, penulisnya Ibrani bilang dia mau kita lanjut bertumbuh, ya, saudara, praktek makanan keras terus-terusan. Nah, inilah, saudara, yang Tuhan mau kita bertumbuh. Nah, lalu, saudara, untuk kita bertumbuh dewasa, nggak cukup hanya unsur ini. Ada 2 hal lain yang Ibrani sebutkan harus terjadi kalau kita mau bertumbuh dewasa. Next, mari kita lihat 2 hal ini, saudara. Nah, ini peringatan supaya jangan murtad. Oke? Peringatan supaya jangan murtad. Yang tadi itu peringatan pertama. Jangan murtad, ya.
Peringatan kedua, saudaraku, supaya tidak murtad, ya, Ibrani 3:12-15. Waspadalah, hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Nah, jangan sampai murtad, saudara. Nah, kenapa ada orang yang murtad? Ya, ini konteksnya orang Yahudi yang udah tahu ya Mesias dijanjikan, belajar, tapi saudara, ya mereka nggak percaya dia Mesias. Ya, tetapi dibilang gini, nasihatilah seorang akan yang lain apa? Setiap bulan. Amin. Oh, enggak. Setiap minggu, enggak. Setiap apa? Hari. Nah, perhatikan saudara. Setiap apa? Hari. Saudara punya enggak komunitas yang bisa saling menasehati tiap hari? Ingat, saya udah ulang-ulang ingetin. Ya, gereja itu gaya hidup sehari-hari, saudara. Ya, ini mestinya kompak. Kompak itu mesti sesering mungkin ketemu. Ya, saya nggak mau jadikan doktrin kalau nggak tiap hari ketemu sesat, salah, nggak. Tapi ayat ini bilang tiap hari, saudara. Gereja mula-mula praktek tiap hari. Ini bukan keharusan, tapi mereka ketemu tiap hari. Wow, kenapa, saudara? Makin sering makin bagus. Ya, nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari. Wow, selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Nah, jadi saudara, apakah kompak? Saudara punya kompak yang tiap hari bisa saling menasehati. Tiap hari kita ngaku dosa, saudara. Tiap hari kita saling mengingatkan. Tiap hari kita berakuntabilitas. Tiap hari kita saling ngecek, kamu taat nggak ya? Saya taat nggak ya? Nah, kita punya nggak komunitas yang seperti ini? Itulah yang kita sebut kompak, saudara. 2-3 orang itu terbaik. Ya, kalau 15 orang susah kan? Ini paling bagus 2-3 orang. Jadi saya percaya ayat ini paling pas dipraktekkan di kompak. Saudara punya nggak kompak yang tiap hari bisa saling menasehati? Kalau nggak ada, saudara sulit bertumbuh. Saudara sulit bertumbuh. Ya, seperti orang Ibrani dinasehatin, bahkan mereka bisa murtad dari Tuhan. Bahaya sekali. Ya. Nah, ini jadi kalau mau bertumbuh harus hidup dalam komunitas saling terbuka, berakuntabilitas, ya, saling menjaga, saling menasehati agar jangan hatinya jadi tegar, ya, karena tipu daya dosa, ya. Nah, kemudian saudara yang terakhir, ya, peringatan supaya jangan murtad yang ketiga. Ya, nanti saudara baca ini Ibrani 10 ya, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Nah, ini ibadah apa? Kalau saudara perhatikan konteksnya, ya, ini bukan ibadah besar, ya, 1.000 orang, bukan. Ini ibadah kecil, saudara. Ini lebih tepat disebutnya komsel. Ya, saling memperhatikan. Bagaimana kita bisa saling memperhatikan kalau kita gede? 1.000 orang, ya nggak mungkin, saudara. Ya, jadi pertemuan-pertemuan ibadah ini pertemuan ibadah kecil yang disebut komsel, yang di rumah-rumah. Ya, dikatakan begini, saudara. Seperti dibiasakan beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati. Tuh, saling. Kalau di ibadah besar, mana bisa saling menasehati. Ya, semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Bahkan ini harus makin sering dilakukan. Makin sering dilakukan menjelang
hari Tuhan yang mendekat. Wow. Kalau enggak, nanti saudara baca ayat selanjutnya, maka mereka terancam murtad. Ini kan ayat 26 ke atas. Terancam murtad, saudara. Ya. Nah, jadi saudara, supaya kita bertumbuh, ya, kita perlu komunitas yang praktek saling menjaga, membangun. Ya, saling membangun. Inilah kompak dan komsel. Nggak cukup hanya kompak, saudara perlu hidup di komsel. Karena komsel itulah gereja. Itulah unit gereja, unit terkecil dari gereja. Ya, kalau ibadah raya, boleh ada, boleh nggak ada. Nggak ada juga nggak apa-apa. Buktinya di pandemi nggak ada. Ya kan, ibadah raya nggak ada. Ya, kita tetap gereja kan. Karena gereja itu komunitas. Kita gereja sel. Abalov itu gereja sel. Gereja sel artinya selnya itu gereja. Yang hari Minggu itu ibadah raya. Boleh ada, boleh nggak ada. Yang nggak ada juga nggak apa-apa. Ya ada, silakan. Ibadah raya. Tapi kita lebih pentingin yang hari Minggu. Ya, kita nggak pentingin yang saling membangun. Makanya orang Kristen yang kayak gitu nggak bisa bertumbuh. Lihat masa pandemi, orang Kristen yang nggak ada hidup dalam saling membangun di komsel. Berantakan hidupnya, saudara. Lihat, ya sekarang saya temukan ngeri, saudara. Gereja yang nggak ada komunitas, ya bubar, banyak yang bubar, saudara. Hilang. Jemaatnya ada yang hilang, tinggal 50%, ada yang tinggal 30%. Karena nggak ada komunitas. Karena hanya mengandalkan hari Minggu. Silakan, Minggu tidak salah. Tapi itu ibadah raya. Tapi gereja, saudara, adalah ibadah ini. Pertemuan ibadah saling ini. Ya, ini yang kita mesti tekankan. Nah, sekarang kesimpulannya, saudara. Bagaimana bertumbuh dewasa? Next, ya, yang terakhir. Nah, mari kita lihat, saudara, kesimpulannya kalau kita mau bertumbuh dewasa, saudara. Pertama, kita mesti terlatih indera rohaninya lewat praktek firman terus-terusan. Ya, mari ya kita latih indera rohani kita. Ya, kalau di Abalov Industri disebutnya manusia roh. Latih manusia roh kita. Latih inner man kita. Manusia batinia kita. Supaya bertumbuh makin serupa Kristus. Lewat apa? Lewat praktek firman, saudara. Praktekin seperti orang masuk gimnasium. Ya, praktek firman. Lewat apa, saudara? Lewat pencobaan, kesulitan, tantangan, aniaya, ya, kesulitan-kesulitan yang ada, masalah yang kita alami. Praktek, saudaraku. Praktekin firman-Nya. Ya, Tuhan akan menolong saudara. Karena dia adalah imam besar, saudara. Dia adalah imam besar yang agung. Ya, di mana saudara, ya, dia boleh siap senantiasa 24 jam menjadi penolong bagi kita. Karena itu Ibrani 4 ayat sebelumnya bilang, karena itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia Allah. Ya, supaya kita menerima pertolongan dan apa, saudara, ya, kasih karunia, ya, saudaraku, ya, menerima kemurahan, mercy and grace, ya, kita menerima dari imam agung kita, imam besar agung kita, Yesus Kristus, yang mengerti kita. Ya, walaupun kita lemah, walaupun kita jatuh, walaupun kita, saudara, dalam kesulitan, dia adalah imam besar yang setia, yang menolong kita. Nah, jemaat Ibrani nggak ngerti ini. Banyak hal yang aku mau ajarkan padamu, kata Paulus, tapi kamu belum mengerti. Ya, nah, jadi saudara, ini yang membuat kita dewasa. Kalau kita terlatih indera rohani kita, manusia roh kita, lewat praktek firman berulang-ulang. Inilah yang tiap hari kita mesti alami, saudara. Serahkan diri, saudara. Roma 12 ayat 1 dan 2.
Serahkan supaya apa? Ya, supaya manusia roh saudara terlatih. Ya, lewat apa saudara? Praktek firman tiap hari. Lalu yang kedua apa? Ya, kalau kita mau bertumbuh harus hidup dalam kompak dan komsel yang terikat janji. Ya, bukan kompak-kompakan, komsel-komselan. Ya, kompak komsel yang tidak terikat janji, saudara, yang gampang bubar. Ada masalah, bubar ya, bye-bye. Ya, ada kompak-kompakan gitu, saudara. Kalau lagi awalnya asik, lu lihat gua lihat lu, asik. Wih, aku mengasihi kamu. Begitu ada masalah, gua ganti dah. Sorry deh, ini orang ini masalah banget nih. Sorry, bye-bye. Aku mau pindah kompak. Sama, komsel juga gitu. Ya, ada komsel yang tidak terikat janji. Ya, oh nggak janji kalau ada masalah, sorry ya, bye-bye. Nggak janji. Ya, nah ini kompak-kompakan dan komsel-komselan. Kalau saudara hidup dalam kompak-kompakan, komsel-komselan, ya nggak bisa bertumbuh. Nah, kalau saudara ada kompak komsel, mari kita jadi kompak komsel yang terikat janji. Ya, kita mau bertumbuh bersama-sama, kita mau komitmen bersama-sama, apapun yang terjadi kita tidak akan tinggalkan kompak dan komsel itu. Ya, walaupun ada masalah, walaupun kita dibentuk, walaupun saudaraku besi menajamkan besi, tapi itulah saudaraku yang membuat kita tumbuh kalau kita terikat janji. Yang terakhir, saudara, kalau saudara mau bertumbuh dewasa, saudara mesti siap memuridkan, mengajar orang lain, punya anak rohani. Ayo, kompak-kompak yang belum punya anak rohani, saudara. Setelah saudara mulai praktek poin 1, up-nya, ya, terus in-nya saudara udah mulai praktekkan, nah out-nya nanti saudara itu akan menyusul. Ya, saudara nanti akan bisa punya murid. Saudara akan mengajar orang lain. Ya, saudara akan apa? Kompaknya melahirkan kompak lainnya. Ya, melahirkan jiwa baru. Ayo, saudara. Mari kita punyai 3 unsur ini, up, in, out. Terlatih indera rohaninya lewat praktek firman. Hidup dalam kompak dan komsel yang terikat janji. Yang ketiga, memuridkan, mengajar orang lain atau punya anak rohani. Saudara, ini yang harus kita renungkan. Coba saudara, saya kasih waktu saudara merenungkan. Saudara sudah punya 3 hal ini? Kalau nggak punya 3 hal ini, saudara tidak bisa bertumbuh dewasa. Saudara akan terus kanak-kanak. Saudara akan terus duniawi. Saudara akan terus jadi Kristen yang saudara, ya, yang seperti Korintus yang mengerikan. Saudara tidak akan bisa bertumbuh, bahkan saudara akan terancam bisa murtad, meninggalkan iman saudara. Karena kemungkinan iman saudara, iman palsu, murid saudara bukan murid sejati, murid palsu. Mari saudara, ya, kita mau memiliki 3 hal ini. Baru kita bisa bertumbuh dewasa. Tuhan memberkati. Nah, saya serahkan karena waktu, ya, saya serahkan kembali kepada teman-teman yang bertugas. Silakan. Ya, terima kasih.